Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mereview film yang bertema Heal Through Artificial Intelligence, yang berarti sembuh melalui Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Evi Hidayatun Nafi'a, NIM 1924101086. Dan saya Safa Arika Adindira, NIM 192410101090. Kami akan mereview nomor video 2. Benarkah Artificial Intelligence dapat menyembuhkan seseorang? Yuk simak videonya. Lalu, apa isi filmnya? Film Heal Through AI adalah film dokumenter yang memperkenalkan penggunaan teknologi AI pada sektor kesehatan melalui cerita Project Euphonia dalam membuat alat bantu bicara dan perkembangan layanan klinik mata di India. Project Euphonia. Project ini menceritakan tentang seorang kapten pemain football yang bernama Tim Shaw. Tim Shaw mendedikasikan dirinya pada football dan bermimpi bermain secara profesional. Pada usia ke-23 tahun, Tim dapat mencapai mimpinya dan direkrut menjadi linebacker NFL. Hingga pada tahun 2012, Tim merasakan tubuhnya mulai berubah dan permainan footballnya sangat menurun hingga The Titans memecatnya. Setelah 6 bulan dipecat, dokter mendiagnosa bahwa Tim menderita ALS. Apakah ALS itu? ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis adalah penyakit sistem saraf yang melemahkan otot-otot dan mempengaruhi fungsi fisik. Tanpa penyebab atau penyembuhan yang diketahui, ALS juga mempengaruhi berbicara, menelan, dan bahkan sulit bernapas. Lalu apa Project Euphonia itu? Project Euphonia adalah proyek penelitian dari Google untuk mengembangkan sebuah aplikasi guna membantu pasien ALS dengan gangguan komunikasi. Project Euphonia memiliki dua tujuan yang berbeda. Yang pertama, meningkatkan pengenalan ucapan bagi orang-orang yang memiliki gangguan bicara, dan yang kedua, memberikan suara mereka kembali. Untuk mengerjakan Project Euphonia, salah satu tim project, Julie Ketiau, bekerja sama dengan Dmitry Kanevsky, seorang ilmuwan kelas dunia yang sudah tulis sejak berumur 1 tahun. Dmitry Kanevsky juga mengembangkan communication application yang menggunakan transkripsi instan yang didukung AI untuk membantunya berkomunikasi dengan menggunakan data dari suaranya sendiri. Google bekerja sama dengan Dmitry untuk melatih pengenal suara yang melakukan pekerjaan lebih baik dalam mengenali suaranya sendiri. Google juga berkolaborasi dengan ALS Therapy Development Institute atau ALSTDI di Boston. ALSTDI di Boston ini membantu Google untuk mendapatkan kumpulan sampel suara dari orang-orang mengidap ALS. Salah satunya adalah Tim Shaw. Bagaimana cara kerja pengenalan suara itu? Pertama, suara akan diubah menjadi bentuk gelombang, yang sebenarnya hanyalah gambaran dari suara tersebut. Bentuk gelombang kemudian dicocokkan dengan transkripsi atau label untuk setiap kata. Menggunakan jutaan sampel suara dari penderita ALS, model pembelajaran mesin dilatih untuk memetakan inputan suara. Kemudian, algoritma menggunakan aturan seperti tata bahasa dan sintaks untuk memprediksi setiap kata dalam kalimat. Lalu, bagaimana cara kerja peniruan suara ini? Pertama, pembelajaran mesin mengubah teks kembali menjadi bentuk gelombang. Bentuk gelombang ini kemudian digunakan untuk membuat suara. Setelah menyelesaikan Project Euphonia, Julie Ketiau dan beberapa timnya pergi ke rumah Tim Shaw untuk melakukan uji coba aplikasi yang telah dibuat. Uji coba pertama dilakukan dengan cara menguji aplikasi pengenalan suara Tim. Julie melakukan uji coba aplikasi pengenalan suara dengan dua versi. Yang pertama, pengenalan suara yang telah dilatih dengan menggunakan rekaman suara Tim saja. Dan yang kedua, menggunakan rekaman suara dari Tim serta pasien ALS yang lain.
Pada pengujian pertama, kedua versi dapat mengenali suara tim, tetapi pada pengujian terakhir dengan menguji dengan frasa yang berbeda, hanya versi pertama yang mengenali suara tim. Selanjutnya dilakukan uji coba aplikasi peniruan suara tim. Uji coba dilakukan dengan menggunakan surat yang ditulis oleh tim, dan pengujian berhasil dengan aplikasi dapat menirukan suara tim dalam membaca tersebut. Perkembangan layanan klinik mata di India. Banyaknya penderita diabetes di India menyebabkan banyak penduduk India mengalami komplikasi retinopati diabetik. Komplikasi retinopati diabetik ini merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh dunia. Namun, banyaknya penderita diabetes yang mengalami komplikasi retinopati diabetik ini tidak sebanding dengan banyaknya dokter mata yang ada di India. Oleh karena itu, salah satu dokter mata di India yaitu Dr. Kim ingin menyelamatkan lebih banyak orang India dari kebutaan dengan meminta bantuan dari Google untuk membuat sebuah alat teknologi AI yang dapat mendiagnosi retinopati diabetik. Tim dari Google yang mengerjakan proyek ini menggunakan model pembelajaran mesin yang sama dengan fitur pengenalan gambar di media sosial. Pertama, model dilatih menggunakan gambar bertanda dari hal-hal seperti anjing atau kucing. Setelah melihat ribuan contoh algoritma, mesin akan belajar mengidentifikasi gambar baru tanpa bantuan manusia. Untuk proyek retinopati ini, lebih dari 100.000 pemindaian mata dinilai oleh dokter mata yang menilai setiap pemindaian mata pada skala dari 1 sampai 5, dari sehat menjadi sakit. Gambar-gambar ini kemudian digunakan untuk melatih algoritma pembelajaran mesin. Seiring waktu, AI belajar memprediksi yang matanya menunjukkan tanda-tanda penyakit. Bagaimana alat pemindai ini dapat mendiagnosis? Dengan menyalakan kamera alat pemindai ini, kemudian memeriksa konektivitas jaringan pada alat tersebut, lalu pasien akan mendapatkan gambar bagian belakang mata mereka, satu untuk mata kiri dan mata kanan. Gambar akan diunggah ke dalam algoritma, dan setelah algoritma menjalankan analisisnya, akan mengirimkan hasilnya kembali ke dalam sistem. Dengan hitungan detik, sistem akan memberitahu apakah pasien tersebut menderita retinopati diabetik atau tidak. Dengan menggunakan alat ini, penderita diabetes di India dapat cepat mengetahui apakah mengalami komplikasi retinopati diabetik atau tidak, dan dapat menanganinya sejak dini agar tidak mengalami kebutaan. Salah satunya adalah Santi. Dengan adanya alat ini, Santi dengan cepat mengetahui bahwa dia mengalami komplikasi retinopati diabetik dan segera melakukan perawatan lanjutan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.